Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas pertemuan ke-12 ekosistem mangrove dan ke-13 mengenai padang lamu. Dan semoga saja yang mungkin ada yang sakit bisa segera pulih kembali, dan juga yang bekerja bisa semangat bekerjanya. Oke, saya mulai saja. Pertemuan ke-12 ini mengenai ekosistem mangrove. Apa mangrove itu? Mangrove ini ada bahasa yang namanya mangal, mungkin bahasa Latinnya ya. Ini adalah ataupun nama lain dari mangrove. Ini adalah komunitas tumbuhan yang khas terdapat di sepanjang pantai ataupun muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan hutan mangrove ini adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai. Biasanya terletak di daerah teluk dan muara sungai dengan cirinya tidak dipengaruhi oleh adanya iklim, ada pengaruh pasang surut air laut, kemudian tanahnya itu biasanya tergenang oleh air laut, kemudian juga tanahnya itu rendah di pantai, tidak memiliki struktur tajuk, dan memiliki jenis pohon yang khas. Mangrove itu memiliki keunikannya tersendiri dari morfologinya. Kemudian jenis-jenis khas vegetasi di hutan mangrove itu ada beberapa spesies. Ini ada Avicenna sp, api-api, kemudian ada Rhizopora sp untuk bakau, kemudian ada Nipa sp untuk pohon nipa. Ini mangrove jenisnya nipa, kemudian ada Bruguera sp, lacang, dan Soneraceae sp, pedadan. Kemudian ciri-ciri dari mangrove itu, yang pertama dia tidak dipengaruhi oleh iklim, jadi oleh iklim misalnya ada iklim mungkin musim hujan ataupun lainnya, itu tidak akan terpengaruh karena tanahnya itu tergenang. Kemudian juga tergenang oleh air laut, dipengaruhi oleh pasang surut air laut, jadi bisa terpengaruh saat terjadi ombak yang besar, kemungkinan nanti dia itu bisa saja menjadi roboh kalau tidak memiliki perakaran yang kuat. Kemudian tanahnya juga rendah dari pantai, dan pohon tidak mempunyai stratum ataupun perbedaan. Tidak memiliki perbedaan jika dilihat secara sekilas. Untuk stratum itu, dia adalah lapisan batuan sedimen ataupun tanah dengan ciri khas internal yang konsisten dan dapat dibedakan dari lapisan lainnya. Kemudian karakteristik morfologi dan fisiologi tumbuhan mangrove itu, untuk perakarannya disebut akar areal, cocok untuk kondisi tanah yang anaerobik tanpa udara, dan akar areal ini fungsinya sebagai pertukaran gas, baik itu oksigen dan karbon dioksida, dan penyimpanan udara untuk pernafasan selama terendam air. Jadi perakaran pada mangrove itu sebagai alat tambahan untuk terjadinya pertukaran gas. Biasanya pertukaran gas pada tumbuhan itu biasanya terjadi pada di bawah daun itu yang disebut dengan stoma. Stoma itu bisa membuka saat yaitu mungkin kelebihan air ataupun untuk melakukan penguapan, dan menutup bila terjadi kekurangan air pada tanaman. Kemudian buah-buahnya pada mangrove itu untuk jenis Rhizoporaceae itu dia buahnya itu bentuknya silindris ataupun bentuknya itu seperti tongkat. Untuk Avicennia itu buahnya berbentuk kacang. Aegiseras buahnya itu berbentuk silindris dan juga sama dengan nipa. Soneraceae dan Stylocarpus buahnya bentuknya bola, dan kebanyakan spesies mangrove lainnya itu mempunyai bentuk buahnya itu seperti kapsul. Kemudian kelenjar garamnya itu terdapat berlimpah di permukaan daun, bentuknya seperti kristal. Kemudian untuk Avicenna, Aegirasas, Acanthus, dan lainnya ini itu akan mengontrol keseimbangan garam dengan mengeluarkan garam dari kelenjar garam. Dan Rhizopora, Guria, Serot, dan Soneraceae dan Lumnicera itu mengontrol keseimbangan garam dengan jalan sebaliknya, yaitu dengan merontokkan daunnya yang tua
berisi akumulasi garam ataupun menggunakan tekanan osmotik pada akar. Kemudian ciri-ciri tanah dari hutan mangrove itu, tanah di hutan mangrove ini didominasi oleh lumpur, biasanya karena tanah di hutan payau ini terendam air dan tanpa oksigen, maka sistem perakarannya ini seperti adanya akar nafas, akar jangkar, dan lain-lain. Kemudian tanah di hutan mangrove dari endapan lumpur yang di bawah sungai yang bermuara di laut. Tanah endapan ini mengandung banyak bahan organik. Kadar boron di hutan mangrove ini dipengaruhi oleh adanya iklim, vegetasi, topografi, waktu, bahan input, dan penanamannya. Untuk fungsi hutan mangrove itu, yang pertama sebagai penentu sumber produktivitas perairan, mangrove ini menyediakan makanan bergizi bagi makhluk yang ada di level pertama. Ada hewan herbivora pada rantai makanan. Kedua itu tempat tinggal habitat satwa. Ini menjadi tempat tinggal dari satwa jenis primata, burung, dan serta reptil. Kemudian pengatur hidrologis, hutan mangrove ini menjadi pencegah intrusi dari air laut. Intrusi ini adalah masuk ataupun menyusupnya air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Kemudian fungsi lainnya itu yang keempat adalah penjaga kualitas air. Hutan mangrove ini berfungsi sebagai filter penjernih air yang masuk ke dalam laut, dan juga sebagai pencegah bencana alam. Keberadaan hutan bakau ini bisa menghambat derasnya air laut yang menerjang daratan, pemecah ombak dan angin, dan penjaga sistem dan proses alami. Yang terakhir ini penjaga sistem dan proses alami, yaitu mampu menjadi tempat terbentuknya sedimentasi di pesisir pantai untuk membantu pembentukan lahan baru di tepi pantai. Kemudian permasalahan yang terjadi di hutan mangrove serta upaya pelestariannya, ini ada pemanfaatan ganda yang tak terkendali oleh masyarakat pesisir, kemudian permasalahan tanah akibat sedimentasi yang berkelanjutan, kemudian ada konversi ataupun peralihan dari penggunaan hutan mangrove, yaitu beralihnya fungsi hutan mangrove menjadi fungsi baik itu pemukiman, tambang, industri, dan lainnya. Kemudian permasalahan lainnya untuk permasalahan bidang ekonomi, keadaan ekonomi masyarakat pesisir itu akan memaksa masyarakat memanfaatkan hutan mangrove itu untuk tujuan lainnya seperti untuk industri, tambak, dan lainnya. Dan permasalahan kelembagaan dan pengaturan hukum wilayah pesisir dan lautan sering terjadi tumpang tindih, konflik, dan adanya ketidakjelasan kewenangan antara instansi sektoral pusat dan daerah. Kemudian permasalahan informasi kawasan pesisir, keterbatasan alat komunikasi sehingga belum dapat mendukung penataan ruang kawasan pesisir dan pembinaan dan pemanfaatan secara lestari. Kemudian strategi pelestarian untuk pengelolaan hutan mangrove itu menggunakan teknik silvofishery. Itu adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove, yang diikuti dengan konsep pengenalan sistem pengelolaan dengan meminimalkan baik itu input sedimentasi maupun mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dan juga ini menggunakan sosialisasi fungsi hutan mangrove kepada masyarakat sekitar, kemudian adanya upaya rehabilitasi dan konservasi, dan penggalangan dana dari berbagai sumber. Oke, itu pertemuan ke-12. Kita lanjut ke pertemuan ke-13 mengenai Padang Lamun. Padang Lamun ini adalah ekosistem unik di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun, sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatalis yang sudah beradaptasi di air asin.
Jadi itu anggapannya ini apa ya, semacam bila di daratan itu ada rumput daratan, dan sedangkan ini ada rumput yang ada di laut. Kemudian lokasi lamun itu ditemukan di perairan tropis yang dangkal dekat dengan pantai. Itu ada berbagai 3 daerah ya, ada daerah mangrove, ada lamun, dan coral reef itu. Sebaran lamun itu di Indonesia itu lamun tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini adalah ekosistem dari padang lamun secara tropik. Jadi dia itu ada daerah yang sekiranya dia itu di bagian kiri ada yang tidak terdampak ataupun belum mengalami pencemaran oleh adanya kegiatan, sedangkan yang bagian kanan itu adalah ini ya, daerah yang terdampak pencemaran, dan upayanya seperti ini. Pada manajemen prioritasnya dengan cara mengurangi ini nutrisi dan sedimen yang masuk ke perairan, dan juga memonitoring dari habitatnya, dan juga pengaturan aturan daerahnya. Untuk ciri lamun itu, angiospermae yang berada di laut merupakan tumbuhan sejati, terendam di dalam air, namun batang dan akarnya itu bisa merambat di bawah pasir. Ini contoh lamun, ada distribusi, ada ekofisiologi, dan interaksi ekologikalnya. Kemudian ini perbedaan bibit ataupun laut. Itu yang bagian kiri itu adalah rumput laut, sedangkan yang kanan itu adalah padang lamun. Kemudian struktur ekosistem padang lamun itu ada faktor abiotik dan biotiknya. Dan ini adalah evolusi lamun dari pergerakan zamannya ini, dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan itu diprediksi dari alga merah dan alga hijau. Kemudian bentuk pertumbuhan lamun ini bisa dilihat, bisa dicari itu. Morfologi lamun, kemudian ini jaring makanan yang ada di padang lamun. Dari lamun ini kemudian dimakan oleh makhluk hidup kecil yang sifatnya herbivora, yang dimakan oleh konsumen kedua dan konsumen ini sampai konsumen terakhir. Dan ini adalah contoh fauna yang ada di padang lamun. Ada dugong, ada kuda laut, ada udang-udangan, kemudian ada ulat, dan juga cacing laut. Untuk fungsi padang lamun sendiri itu, untuk produk ekologisnya dia adalah produsen primer, artinya produsen yang tidak pertama kali menyediakan bahan makanan herbivora, kemudian juga sebagai habitat biota, penangkap sedimen dari air sungai, kemudian pendaur zat-zat hara di laut, sehingga itu tidak akan mencari pencemaran bagi laut. Kemudian untuk fungsi ekonomisnya itu sebagai bahan pangan, ternak, bahan baku kertas, bahan baku kerajinan, bahan pupuk, dan obat-obatan. Dan ini adalah fungsi padang lamun, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Ada fungsi ekosistemnya, kemudiannya ada juga karena hilangnya padang lamun secara tropik karena oleh adanya kegiatan, dan hilangnya padang lamun karena peningkatan dari suhu. Kemudian faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan lamun itu dipengaruhi oleh adanya suhu, salinitas, kedalaman substrat, derajat keasaman, dan kecepatan arus. Dan ancaman padang lamun itu adanya kegiatan reklamasi pantai, kemudian pencemaran laut itu yang ada di daerah pantai, kemudian juga ada pengoboman ikan dan penangkapan ikan secara berlebihan.
permasalahannya untuk pengelolaannya itu kurangnya pemahaman masyarakat, kondisi perekonomian ataupun kemiskinan, terbatasnya alternatif penghasilan, pengelolaan lamun yang belum terintegrasi secara luas, dan kelemahan hukum dan upaya penegakannya. Kemudian agar ekosistem lamun itu bisa lestari, itu secara berkelanjutan dilakukan penyuluhan dan pendidikan, peningkatan pendapatan di masyarakat sekitar, pendekatan secara kultural berbasis masyarakat, kemudian pembuatan peraturan yang dipahami semua, dan mendorong masyarakat untuk arif dan bijaksana, dan juga dilakukan transparansi lamun. Oke, bila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di Google Classroom. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.